Perkenalkan, nama lengkap saya Merlina Mediatrix, NIM 8593477873. Mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Asal saya dari Maumere Kabupaten Sika. Tugas di video ini membahas tentang antologi, epistemologi, aksiologi, dan keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Mari simaki video berikut ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang menyelidiki hakikat realitas yang ada atau B, dan apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi menentukan batas, ruang lingkup, dan inti dari kenyataan atau fisik maupun abstrak yang diteliti secara krisis, dasar, dan menyeluruh. Aspek-aspek yang dikaji dalam ontologi adalah: 1. Hakikat wujud, meneliti hakikat terdalam dari suatu baik yang terwujud maupun imaterial atau abstrak. 2. Realitas, menelaah apakah hakikat yang itu satu monisme, dua dualisme, atau banyak pluralisme. 3. Keberadaan atau eksistensi, mempertanyakan apakah suatu benar-benar, bagaimana keadaan dan batasnya. 4. Struktur dasar, menelaah hubungan antar substansi dan atribut. Contoh kajian ontologi yaitu: 1. Ilmu pengetahuan, yaitu mengkaji apa yang menjadi objek studi ilmu tersebut. 2. Pancasila, yaitu mengkaji manusia sebagai subjek pokok atau manusia, individu, dan sosial. 3. Benda, mengkaji mengapa dan apa membuat meja disebut me atau ide realitis meja. Jadi kesimpulannya untuk ontologi yaitu: ontologi berupaya menjawab pertanyaan yang mendasar seperti hakikat dari sesuatu yang dikaji, apakah realitas itu tunggal atau jamak, dan bagaimana wujud yang ada tersebut. Ontologi berfungsi sebagai landasan filosofi untuk memahami dasar ilmu dan wawasan objektif. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan epistemologis. Pengertian epistemologis adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari tentang hakikat, asal-usul, metode, dan batasan pengetahuan. Sering disebut sebagai teori, pengetahuan epistemologis menjawab bagaimana kita tahu, apa yang kita ketahui, dan bagaimana memvalidasi kebenaran pengetahuan tersebut. Metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan terstruktur dan objektif digunakan metode ilmiah yang meliputi: 1. Metode induktif, menarik kesimpulan umum dari pengalaman fakta-fakta khusus. 2. Metode deduktif, menarik kesimpulan khusus berdasarkan prinsip-prinsip umum atau logika silogisme. 3. Metode ilmiah, prosedur sistematis yang meliputi perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesi, dan verifikasi faktual. Kesimpulan dari epistemologis itu secara singkat: epistemologis berfungsi sebagai landasan untuk menentukan apakah suatu ilmu pengetahuan layak diterima atau ditolak berdasarkan metode dan fasilitasnya. Aksiologi. Pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang menelaah hakikat, nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Ini berfokus pada kegunaan praktis ilmu untuk keselamatan manusia, moralitas dalam penerapannya, serta estetika. Aksiologis menjawab pertanyaan tentang untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana nilai-nilai moral mendasar penerapannya.
Di sini saya akan membahas etika dan moralitas. Etika dan moralitas adalah aksiologi berperan sebagai pedoman dalam menerapkan ilmu pengetahuan, memastikan peneliti dan penerapannya sesuai dengan norma moral. Keterikatan antara ontologi, epistemologi, aksiologi. 1. Ontologi atau hakikat objek merupakan dasar ilmu yang membahas tentang hakikat, keberadaan, realitas, dan batasan objek kajian ilmiah. Ontologi menentukan fokus seperti apakah yang diganti bersifat fisik atau metafisik. 2. Epistemologis atau metode pengetahuan menjelaskan secara memperoleh pengetahuan ilmiah yang valid, termasuk metode prosedur dan validasinya. Epistemologi berdasarkan pada apa yang diciptakan oleh ontologi. Aksiologi yaitu tujuan atau nilai, menelaah nilai guna dan etika penggunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Aksiologi mengarahkan hasil dari studi ontologi dan epistemologi agar bermanfaat dan sesuai norma. Keterkaitan dalam fondasi ilmu. Ketika aspek ini tidak dapat dipisahkan, suatu ilmu tidak lengkap jika mengabaikan salah satunya. Tanpa ontologi ilmu tidak ada objek, tanpa epistemologis ilmu tidak memiliki metode, dan tanpa aksiologi ilmu tidak memiliki tujuan jelas dan bisa disalahgunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.